إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan rahimani taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bernapas, untuk bisa menghirup kembali anugerah Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa bayangkan ketika badan kita ini terlepas dari ruh, yang mana ruh itu akan menggerakkan seluruh badan kita. Nah, inilah bukti bahwa Allah Rahman, Allah Rahim kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan kasih sayang Allah menyertai orang-orang yang beriman. Kedua kalinya salam serta salawat teriring tersampaikan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita banyak dustur, aturan-aturan normatif di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita sangat meyakini semua bentuk normatif yang bersumber dari Rasulullah SAW itu adalah sumber daripada kebahagiaan. Karena semua aturan yang bersumber dari Rasulullah SAW itu adalah akan menghidupkan hati dan jiwa kita. Ikhwah ta'ala, pagi hari ini kita melanjutkan kajian tentang pembahasan tentang fikih. Kita akan masuk kepada syurutus shalah, itu syarat shalah. Apa itu aja syaratnya? Apa itu makna syartun atau syurut? Syarat itu secara bahasa adalah dalatun, secara bahasa adalah alamat. Itu secara bahasa adalah alamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 18. Faqala ta'ala fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Apakah kalian memperhatikan illa sa'ah, kecuali kiamat itu akan datang kepada mereka baghtah, secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, sungguh telah datang tanda-tanda kiamat. Maka syartun secara bahasa maknanya tanda. Maka orang dikatakan dia sudah melakukan sholat, maka ada buktinya, baik pakaiannya, baik badannya, maupun jiwanya harus ada bukti. Tetapi kalau nggak ada bukti, maka dia belum memiliki syarat. Itu makna syarat. Adapun secara istilah, syarat itu adalah sesuatu yang mesti ada. Kalau nggak ada, maka tidak bisa terwujud. Seperti kita mau daftar kerjaan, atau kita mau nyalon apapun, maka itu pasti ada syaratnya. Kalau nggak terpenuhi,
Ya, seleksi awalnya nggak masuk kita, apalagi menjadi pemenang, apalagi ingin menjadi ya pemain dan lain sebagainya. Maka itu namanya syarat. Syarat yang pertama, ikhwan ta'ala, ya, sholat ini adalah Islam. Ya, Islam. Maka orang yang tidak punya tanda keislaman, nggak punya bukti Islam, maka nggak sah sholatnya. Maka lewat pintu syahadatain, ya, maka baru orang boleh sholat. Ya, maka syarat pertama adalah al-Islam. Islam lawannya adalah apa? Islam lawannya adalah kafir. Gitu ya. Islam itu adalah lawannya adalah kufrun. Orangnya namanya muslim, orangnya namanya kafir. Maka seluruh amalan orang kafir itu tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia belajar sholat, ya, dia sudah paham baca Al-Fatihah, udah paham baca sholawat, sudah bisa menghafal Yasin, semua yang dibaca itu gak diterima. Gitu. Nah, rentetan fakta tadi itu ternyata orang-orang kristolog, orang-orang Islamolog itu orang kafir belajar Islam. Ya, orang kafir belajar Islam. Ada orang-orang Islamolog, para Islamolog ini, ya, Islamolog itu yang hafal Yasin, Al-Kahfi, hafal Quran, hafal hadis, gitu, hafal. Apakah ketika dia baca itu diterima? Tidak. Gitu. Walaupun dia baca berapa kali itu nggak akan diterima. Karena apa? Hatinya yang masih kotor. Hatinya masih najis. Kenapa dikatakan kotor dan najis? Karena tertutupnya hati mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ya Al-Qur'an itu ya atau Islam ini sifatnya suci, bersih. Ya, Al-Qur'an itu kan mushaf itu suci, bersih. Ya, maka kalau ada orang baca Al-Quran hatinya nggak bersih, badannya nggak bersih, maka tidak diterima oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Maka Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surah ke-24, ya, surah 24. Ya, ada yang punya Android, ya. Ada yang punya Android Al-Quran. Ya. Kelihatan nggak nih? Kalau ibu kayaknya nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Iya. Nah, silakan dibaca. Ayat berapa? Ayat 23. Ya, 23. 25. Tadi belum masuk 25 ya. Nah, nah, coba dibaca. Pertama Islam. Nah, 25, 23. Allah Jalla wa ala berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alna wa haba'an ya nathura. Dan kami tampakkan, kami perlihatkan seluruh amalannya, perbuatan orang-orang kafir, ya. Allah tampakkan, Allah perlihatkan semua ya kebaikan-kebaikannya. Tapi semua kebaikannya faj'alnahu, kami jadikan tadi
haba'am manthura, debu-debu yang berterbangan, berarti nggak dapat apa-apa. Ya, itu orang kafir. Kemudian 18 ayat 105. Ini masih. Nah, silakan satu-satu dulu. Ulaika alladziina kafaru bi ayat. Ini kan Al-Kahfi ya, hafal. Kalau apalagi makin baca tuh. Nah, Al-Kahfi kan hafal. Sudah 105. Ibu hafal Al-Kahfi kan? Hafal. Ya. Namanya saja kan. Ulaikal ladzina kafaru. Mereka itulah orang-orang yang ingkar, yang kufur ya dengan ayat-ayat Allah. Allah berikan ya, Allah berikan musibah, Allah berikan ujian, Allah berikan itu kesemuanya tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya gempa, tanda keberadaan Allah. Adanya banjir, tanda kebesaran Allah. Adanya hujan. Nah, orang kafir nggak masuk di akalnya tuh. Nah, itu bukan tanda, itu tapi sunnatullah bahasa kita. Kalau bahasa mereka ya apa, hukum alam. Nah, hati-hati ini, jangan terjebak mindset kita dengan fenomena alam, hukum alam. Maka Anda sering sampaikan ke teman-teman ya, baik apa nama itu, badan meteorologi. Ya, kenapa? Itu alat detektor kita hanya membantu, tapi bukan diimani, bukan diyakini. Percaya boleh, coba antum buka Android sekarang. Kayak gini. Ini kalau ketemu Android, nanti kau pasti ketemu itu. Ya, berapa Celcius sekarang berawannya. Itu hanya untuk berita saja, tapi bukan untuk menakut-nakutin. Ya, karena jangan sampai kita masuk terjebak kepada pemahaman yang disebut dengan ateis. Orang ateis nggak percaya kalau gempa, kalau banjir, ya itu hukum alam, sehingga mereka itu hanya berputar pada retorika. Oh, ini lempeng ini bergeser, oh ini lempeng ini bergeser, keraknya ke kiri, ini ada berapa derajat. Hati-hati ya. Dan itu udah pernah terjadi zaman sebelum Nabi. Namanya kaum Dahriyun. Kayaknya pernah saya sampaikan di sini. Hah? Belum. Aduh, banyak. Kaum Dahriyun itu, Bapak, dia memahami hidup ini teorinya nih. Teori ini nanti di copy paste oleh ya Aristoteles, di copy paste oleh Sigmund Freud, di copy paste oleh ateis dan lain sebagainya. Ya, itu. Mau dibuka ayatnya dulu satu-satu. Ini belum selesai nih. Ya. Baik, baca dulu nih. Udah, mana tadi? Ya, baca aja. Ya, ulaika alladzina kafaru bi ayatina. Ulaika alladzina kafaru bi ayatina rabbihim wa liqa'ihi. Paham itu? A'malahum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Baik, itu ya. Ya, mereka itu tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya, ya gitu. Nah, karena mereka tidak percaya, maka dia juga tidak percaya kepada perjumpaan. Nggak ada yaumul hisab, nggak ada yaumul mahsyar, nggak ada yaumul mizan, gitu. Nggak ada alam barzakh, nggak ada itu, ya. Maka mereka ingkar dengan bukti-bukti Allah, ingkar kepada pertemuan dengan Allah, maka habitat, lebur, hancur amalan mereka, ya gitu. Setelah hancur, nanti pada hari kiamat konsekuensinya, fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan berikan timbangannya.
Itu. Bahkan sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah salafus shalih bahwa amalan orang kafir itu nggak dikasih, alias langsung dicampakkan ke neraka. Itu perkataan yang kuat, ya, yang rajih, bahwa kebaikan orang kafir nanti di akhirat nggak dapat, nggak diberikan. Karena apa? Kebaikannya sudah diberikan di dunia. Mana bentuknya? Allah kasih sehat, Allah kasih anak, Allah kasih kerja. Itu kebaikan Allah di dunia. Itu. Makanya lihat sekarang, ya, mayoritas yang ya menguasai dunia siapa? Ya, mereka orang-orang kafir. Karena apa? Hasil tadi diberikan di dunia, tapi di akhirat sedikit pun mereka enggak dapat. Nah, inilah bahayanya nilai-nilai sifat-sifat kekufuran. Jangan sampai itu ada pada hati kita. Wa iyadzubillah. Maka amalannya tidak ditimbang oleh Allah, alias apa? Dicampakkan. Bagaimanapun besar amalannya. Kemudian datang hadis yang menjelaskan ayat ini dalam Sahih Muslim atau dalam Syarah Sahih Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya'ti rajulun saminun ya'kulu wa yashrabu. Nanti akan datang seseorang yang berbadan besar, ya, ya'kulu wa yashrab. Dia itu hanya makan doang dan minum doang. Kemudian Allah perintahkan orang tersebut untuk apa? Berdiri di timbangannya Allah. Ya, hati-hati. Kalau sudah membahas sifat Allah, jangan diilustrasikan, jangan diimajinasikan. Timbangan Allah itu kayak timbangan ekspedisi itu, jangan bertanya kayak gitu. Udah, timbangan Allah, jangan timbangan gede, gitu, tidak. Ya, maka Allah perintahkan orang itu berdiri di timbangan Allah, kemudian Allah ambilkan sayap nyamuk. Sayap nyamuk diambil. Nah, sayap nyamuk diletakkan di sebelah timbangan sebelahnya. Ternyata lebih berat sayap nyamuk. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini menjelaskan tentang amalan orang kafir. Nah, gitu. Yang orang besar tadi itu adalah orang kafir. Ketika diambilkan sayap nyamuk, ternyata sayap nyamuk itu lebih berat. Kenapa? Karena nyamuk beribadah kepada Allah, nyamuk bertasbih kepada Allah. Itu. Walaupun kita ngelihatannya barang kecil, tapi dia sudah diberikan tugas oleh Allah tasbih. Nah, dengan sebab tasbih, maka dia lebih mulia daripada gitu. Coba lihat lagi ya dalam surah ke-8. Udah dibuka Al-Anfal. Ya, Al-Anfal ayat 55. Bagaimana lihat karakter orang kafir. Ini kita masih bahas tentang 8:55. Udah? Inna dawabi indallah. Sudah ketemu. Terjemahannya saja. Ya, jangan baca ayatnya, bukan tafsir ini. Tafsir nanti ada ustadznya. Ya, nanti khawatir gak ada yang lolos kata ustadz. Ya, baca terjemahan. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Nah, gitu kan? Berarti ayam lebih mulia dari orang kafir. Burung lebih mulia daripada orang kafir. Terus pertanyaannya, ngapain kita orang kafir? Ngapain bagi orang kafir?
Gak punya apa-apa orang kafir itu, insya Allah. Kalau tadi ada ayam jam 3 yang ayam jago, kemudian memberikan trompetnya, ya, menyembunyikan, dibunyikan trompetnya, ya, maka ayam jago di RT sebelah bangun juga, di RT sebelah bangun juga. Nanti jam 4 itu mengomando semua ayam, ya, per RW, per RT semua. Maka ayam tadi yang bertasbih kepada Allah itu lebih mulia daripada orang kafir, gitu. Karena atau lihat ada kumpulan ular, ya, ulat apa, belatung, ya, nah, itu banyak, ya, banyak, ya, itu menjijikkan. Maka lebih mulia binatang itu dibandingkan orang kafir. Jadi kita lihat di unsur fisik, ya, struktur orang kafir itu kayak apa. Ngapain saya sampaikan ini Bapak Ibu? Supaya kita paham karakternya orang kafir itu di sisi Allah. Gak ada sedikit yang beruang, ya, celah dia baik, gak ada. Semua buruk, gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita pelajari struktur orang kafir ini, gak ada nilai positifnya di hadapan Allah. Kenapa harus kita loyal? Kenapa harus kita banggakan, gitu? Gak usah. Karena yang lebih mulia itu kita. Semiskin-miskin, semelarat-melaratnya orang Islam itu paling mulia. Jangankan manusianya tadi, hewan aja lebih mulia. Apalagi kita yang punya hati beriman kepada Allah. Tadi disebut dawab. Dawab itu artinya binatang melata. Ya, ada kakinya 2, ada yang kakinya 3, ada yang kakinya 4, bahkan ada yang kakinya nggak bisa kita hitung saking banyaknya. Itu ternyata di sisi Allah lebih mulia dibandingkan orang, ya, itu orang kafir. Itu pertanyaannya berikutnya, kenapa binatang ini mulia? Allah berikan SOP namanya tasbih. Nah, SOP-nya namanya tasbih. Gitu. Dan tidak keluar dari SOP-nya Allah. Kamu jam sekian, waktumu sekian, ya, di tempat ini, di daerah ini, kamu hidup di sini, gak usah pindah-pindah. Itu namanya SOP. SOP itu bahasa Al-Qur'annya tasbih. Nah, lihat dalam surah 17 ayat 44. Ya, supaya kena ke atas lagi itu. Terjemahannya aja. Ya, terjemahan aja Pak. Ya Bapak, nanti pulang kan banyak dapat sangu. 4. Ya. 17. Saatnya maghrib. Ya. Ya. Langit yang 7, bumi yang 7, silakan. Ya, lagi. Kayaknya yang mudaan sedikit. Silakan Pak Haji. Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka, berjumlah sedikit. 17, 44, 16, 17 itu 16. Bawahnya. Nah, surah 16 yang Bapak baca. Sekarang surah 17. Ya monggo, siapa tadi yang sudah ketemu? Baca Pak. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka. Salah. Lagi. Ya, itu surah 16 itu. 17. 4 baca. Langit yang 7, Ya. bumi dan semua yang ada di dalamnya Ya. tasbih kepada Allah, dan Ya. tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka,
Sungguh Dia Maha Menyantun, Penyantun, Maha Penyampun. Gitu kan? Kita yang gak punya ilmu bagaimana cara tasbihnya semut, bagaimana cara tasbihnya burung, gak diberikan ilmunya oleh Allah. Cuma Allah berikan tugas kamu hidup khusus untuk di angkasa. Nah, spesies angkasa nanti ini banyak. Ada yang habitnya hanya dia hidup untuk dapetin ikan. Ada yang habitnya khusus untuk dapat bakteri, gitu. Dia nggak mau ikan, tapi kalau bakteri mau dia. Nah itulah namanya tasbih. Dan Allah atur detail waktu kamu keluar, kamu memangsa, ya, kamu buang semua diatur. Itu namanya tasbih. Maka langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah. Pertanyaannya, kalau langit dan bumi sekali nggak tasbih, nggak ikuti aturan Allah, maka hancur. Kiamat sudah dunia ini. Kita sudah nggak ada, udah. Ya. Nah, adapun sekarang kita lihat ada banjir dan lain sebagainya, itu sebenarnya Allah ingin mengajarkan kita kalau Allah itu amat sangat perkasa. Jangan disorotin hanya sebuah ilmu sains, ilmu ilmiah doang, jangan. Kalau setiap fenomena alam itu diterjemahkan sebagai semua ilmu sains, ya, atau sesuatu yang ilmiah, maaf, bahasa saya agak ekstrim sedikit. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Kan COVID 2 tahun yang lalu, belum 2 tahun, 1 tahun ya. 2 tahun kita mengalami COVID. Nah, kalau kita terjemahkan COVID itu hanya sebuah fenomena alam, maaf, gak dapat faedah, gak dapat pelajaran. Ya, orang yang punya uang banyak, wah, dia paham. Untuk menangkal COVID itu harus begini, harus begini, harus begini. Orang kafir juga lebih berdasar persiapannya. Nah, begitu juga dengan menyikapi gempa. Itu kan fenomena alam. Maka orang kafir, bagaimana caranya? Dia bahkan melawan, bikin alat detektor. Alat detektor itu untuk melawan gempa itu. Gitu. Jangan sampai begitu cara berpikir kita, ikhwan. Lihat aja, waduk-waduk yang diklaim bikin bendungan, waduk gede, kemudian masya Allah pancangnya ke bawah itu bisa 12 meter. Kadang bukan 1 biji itu, ke bawah tuh dipaku terus palu. Kayak Kalimalang ini, ya, Sungai Kalimalang sepanjangnya itu. Kalau itu hanya dilihat analisa retorika akal, maaf, apa bedanya kita dengan orang kafir? Secanggih apapun manusia akan membendung air itu karena Allah sudah memberikan SOP kepada malaikat. Malaikat yang pertama, nah, ntar kamu timingmu, waktumu, bulanmu, tahun ini, itu injakkan kaki sebelah kanan. Kalau malaikat sudah menghentakkan kaki sebelah kanan, maka isi laut tumpah. Ini yang harus dicermati. Itu ada malaikat yang punya SOP, hanya Allah beritakan, malaikat yang kami tugaskan di laut, ya, dalam hitungan ini serentak kakimu hentakkan ke dasar laut, naik semuanya. Alat yang dibikin oleh Jepang, alat yang dibikin oleh Korea, hancur lebur dalam hitungan detik. Itu namanya batah, ya, anti petir yang kita bikin, ya, dalam hitungan jangan menit. Pemancar tinggi, ya, dikirim informasi dari pemancar itu ke sebuah alat namanya LCD. Nah, di LCD itu nanti akan detik-detiknya, koma-komanya akan tampak, bahkan variabelnya akan tampak. Tapi ketika menangkap daripada
baktahnya Allah. Allah itu artinya baktah itu sekonyong-konyong. Alat monitor tadi, LCD tadi gak mampu menangkap itu, bahkan hancur, terbakar. Lihat aja. Dan itu yang menghancurkan, membinasakan kaum Samud. Ada yang dikirimkan petir, ada yang dikirimkan awan hitam. Setelah itu diturunkan hujan oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya seorang muslim itu harus cerdas melihat yang musibah itu bukan sebuah fenomena, tapi Allah ingin menunjukkan ke maha perkasaan, maha kuasanya, supaya kita lebih. Nah kalau itu cara memandang, berarti kita bersiap-siap dulu. Nah, gitu. Karena alat-alat ini nggak ada manfaatnya. Dalam hitungan detik hancur semuanya. Gitu. Dan Anda sering dapatkan ikhwah ta'ala, ya, bukan video, tapi fakta di lapangan. Ya. Mari Cianjur lihat, ada berapa meter itu jalan aspal, jalan desa, ya, itu nggak masuk di akal kita. Itu belah jalan jadi dua, kemudian diameternya hanya 20 cm, diameter, ya, terbukanya, kedalamannya bisa 4 meter, 5 meter. Kalau manusia bikin lubang dalam kedalaman 2 meter, kemudian tidak ada penyangga kiri kanannya, maka dia akan ambruk. Ini yang sekarang Allah tampakkan. Ada aspal 10 meter, 15 meter, Allah pindahin. Dipindahin dengan air bah, dengan air laut. Itu enggak satu pun aspal itu rusak. Kira-kira ada nggak arsitek bisa seperti itu? Ini saya lihat ketika tsunami Jepang ya 2010, ya 2010 itu gimana? Karena ke Papua, ya saya dengan beberapa tim dari pesantren sengaja bawa sama lampu senter sorot mau lihat gelombang tsunami itu kayak apa. Ya. Gelombang tsunami itu apakah yang besar begini gelombang? Enggak. Ternyata tsunami itu empasan bukan gelombang, empasan. Yang itu bisa sampai 200-500 meter ke darat, bahkan 1 kilo. Yang itu akan merusak Poranda, ya, daripada ya masyarakat setempat. Nah setelah terjadi ya efek tsunami dari Jepang itu, ya Pak, pagi-pagi hanya turun yang menyelamatkan beberapa korban, gitu kan. Kemudian saya lihat di situ, masya Allah, aspal 10 meter dipindah oleh Allah, gak putus, aspal itu nyambung. Yang kedua, bumi dibelah oleh Allah, kedalamannya 5 meter, 6 meter ke bawah, tapi tidak ambruk. Maka fenomena-fenomena ini, ya, yang disebut oleh orang-orang umum, ya, itulah Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Untuk apa? Supaya kita cepat-cepat perbaiki iman kita, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Makanya anak pribadi, bukan baru sekarang ini saya sering di Papua dulu, ya, karena saya lama di Papua, disebut Papua. Ya, kemudian dekat teman-teman MUI, saya sampaikan, tolong ya daerah kita ini bikinkan rekomendasi ya ke pusat. Sudah saatnya, ini dari 2000 kita nih. Bencana ini kayak rantai terus, gak putus-putus. Sudah sesaatnya pemerintah itu lewat depan memberikan maklumat. Minimal kata apa? Sholat taubat. Ini dari sampai sekarang gak pernah ada. Setiap gempa, setiap musibah, apa yang dilakukan orang muslim? Kalau sunnahnya ikhwah ta'ala itu kunut nazilah. Oke lah. Kita kadang-kadang nunggu ya
ya bahwa mungkin kabupaten aja ngeluarin maklumat, ayo masjid, mari kita kunut nazilah. Itu malah satu masjid dengan masjid lain itu berdebat gara-gara apa? Nunggu keputusan, nggak tunggu keputusan, akhirnya masjid melaksanakan kunut nazilah sendiri, masjid yang lain mengatakan itu ngapain itu. Ini patah Pak, bertahun-tahun kita ini kayak Cianjur kemarin. Itu selama hari ini masih ada getar-getaran, tetap dia kunut nazilah. Jumhur ulama mengatakan minimal 40 hari. Minimal itu. Subuh, zuhur, asar, terus itu kunut terus. Nah itu ibadah yang dilakukan oleh orang muslim ketika mendapatkan musibah, baik itu banjir, ya, baik itu gempa dan lain sebagainya. Tapi dalam praktik tadi, gitu. Baik, Anda nggak masuk ke musibah ya, gitu. Nggak masuk musibah, itu aja. Ya tadi apa tadi? Ini yang belum nih, 45. Ya, tadi tentang teori orang yang nggak percaya dengan Allah. Silakan bukan. Sudah? Ya. Ya, dibaca. Ya. Dan apabila kaum Muhammad membaca Al-Quran 45 ya? ya, Jasiyah ya? surat Al-Fis, Ya. 45 ayat 4. Jasiyah kan? Ya. Ya, bukan. Ya, dan itu. mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah Ya, baca. kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Nah, ini teori. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Wa inhum illa yasunnun. Wa ma hadhil hayatud dunya. Tidaklah, mereka berkata, tidaklah hidup kita ini hanya, kehidupan kita ini kata mereka apa? Hanya mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Proses manusia ini hanya, kehidupan di dunia ini hanya mengalami hidup, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, begitu. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidaklah kita dibinasakan itu melainkan perjalanan waktu. Kata Imam Ibnu Katsir, teori ini, dogma ini, agama ini, doktrin ini disebut dengan kaum dahriyun. Nanti dibuka dalam tafsirnya. Ya, kaum dahriyun itu punya kepercayaan bahwa bumi, kehidupan ini akan balik itu selama 360.000 tahun. Kalau umur bumi ini, kehidupan ini 360.000 tahun, maka semuanya akan kembali lahir. Mati semuanya, nanti akan ada kehidupan setelah melewati masa 360.000 tahun. Baru ada muncul lagi, ada hidup. Ini orang yang gak percaya dengan Tuhan, gak percaya adanya pencipta. Mereka menganggap bahwa kita itu hidup mati, hidup artinya ada dengan sendirinya. Tidak ada peran pencipta. Nah, inilah yang di-copy paste oleh ajaran-ajaran ateis mulai abad ya ke-15 ke atas. Nah, termasuk Aristoteles berkata dalam bukunya, beliau berkata, saya ada karena saya berpikir.
Gitu. Itu ucapan itu. Orang yang ateis, nggak percaya pada Tuhan. Saya ada karena saya berpikir. Kalau nggak berpikir berarti tidak ada. Nah gitu. Di copy paste lagi teori itu dengan sebut dengan teori Nietzsche. Mungkin sebagian teman-teman pernah mendengar teori Nietzsche, kebutuhan. Ya, dipelopori oleh Sigmund Freud. Apa Nietzsche itu? Kebutuhan manusia itu hanya dua bentuknya, di atas perut dan di bawah perut. Dia tak mengakui adanya Allah. Kebahagiaan itu bukan dari Allah, tapi kebahagiaan itu yang sumbernya. Nah, saya pribadi khawatir kalau kita menyikapi musibah itu sebuah fenomena alam. Nah, kalau itu cara menyikapinya, maka kita tidak ada perubahan. Pertama, akidah kita. Yang kedua, ibadah kita ya gitu-gitu aja, karena merasa paling-paling ini setahun selesai, paling-paling 5 bulan pasti ada perbaikannya, gitu. Nah gitu. Apalagi orang-orang yang punya perbekalan. Maksudnya perbekalan apa? Orang yang kaya menyikapi COVID kayak kemarin ini senang aja kalau orang kaya. Karena apa? Dia bisa bikin suplemen, beli vitamin. Ya kalau dia mau isoman, dia cari hotel sendiri. Senang lah orang kaya. Karena dia memandang bahwa COVID itu hanya fenomena alam. Yang ujung-ujungnya nanti kan kayak bersin biasa saja. Gitu. Kayak batuk-batuk biasa saja. Karena antum batuk semua nggak pernah dibilang COVID. Ini kalau masuk di lab COVID semuanya. Nah, karena tadi perjalanan masa, sehingga cara kita memandang itu yang keliru. Ya, dalam hadis Ibnu Majah, ya nomor hadis 4009, ya dari sahabat Ibnu Umar, akbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiba-tiba Nabi setelah sholat, ya, itu menghadap kepada makmum, kepada sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, ya ma'syarul muhajirin. Ya, Nabi tiba-tiba mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai seluruh orang-orang muhajirin. Ya, apa kata Nabi? Khamsun idza betulitum. 5 perkara kalau menimpa kalian. 5 perkara kalau menimpa kalian. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian itu tidak tertimpa 5 perkara ini. Di antara 5 perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, lam tuzharul fahishatu fi qaumi qattin hatta tu'linu. Tidaklah kelihatan fahisyah. Apa fahisyah itu? Ya, kemaksiatan, perzinahan, hatta tu'lin, sampai benar tampak-tampak zina di mana-mana, maksiat di mana-mana. Illa fasyafi, kecuali Allah akan meratakan. Ya, apa? Kaum tadi, penduduk tadi, To'un, ya, gitu. Allah akan meratakan penduduk itu dengan To'un, wal auja, dan kelaparan, gitu. Nah itu ikhwan ta'ala. Itu kalau kita melihat dari dimensi syariahnya, agama. Semakin terakomodir ini bentuk dari kemaksiatan ini, maka siap-siap aja nanti bentuk-bentuk musibah itu akan berbeda-beda variannya. Ini nggak tahu nanti ini apa lagi ciptakan nanti ini setelah COVID, apa namanya nggak tahu. Karena kalau nggak bertobat dari kemaksiatan atau zina tadi, itu terus menerus. Saya tidak mau mencocok logi bapak-bapak, cocok logi, ya. Lombok pernah merasakan, Bantul pernah merasakan,
ya, Aceh pernah merasakan. Ketika kita menguak semua, orang bahasanya tadi fenomena alam ini, ketika kita menguak semua apa latar belakang dan backgroundnya masalah ini, terakumulasilah bahwa ada pembiaran kemaksiatan di penduduk itu. Saya ulangi lagi, akumulasi kemaksiatan atau dibiarkan maksiat. Gitu. Kita tidak mau menyalahkan kepala daerah yang bertugas saat itu, tidak. Tapi ini sudah akumulasi yang lama bertahun-tahun, ya, sehingga itu tidak menjadi sebuah perda, minimal perda saja, ya, gitu, perda saja. Nanti Mas ini kecewa, siapa Menteri Pariwisata ini kalau saya sampaikan ini, ya, Mas siapa? Nah, akan kecewa nanti. Makanya pariwisata ini harus benar-benar termanage dengan baik, bukan untuk menampung kemaksiatan. Itu Lombok, maaf, yang jadi gubernurnya itu ahli Quran, ahli tafsir. Tapi gubernur sebelumnya siapa? Kok Lombok dipilih gempa dahsyat? Kok tsunami yang dipilih kok Aceh? Lihat orang Aceh taat semuanya, ulama-ulamanya taat semuanya. Tapi itu akumulasi kemaksiatan yang sudah lama. Bukan kita menyalahkan, ya, pemerintah yang barusan ditugaskan, bukan. Itu akumulasi lama. Oh, menurut Allah Lombok ini layak untuk dijungkirkan, dibalikkan oleh Allah. Aceh ini layak ini, gitu kan? Cianjur layak. Maka ada yang bertanya, Pak Ustaz, kok yang dipilih Cianjur, yang dipilih kok Aceh, yang dipilih kok Bantul, yang dipilih kok Lombok, kemudian Papua, kenapa? Karena di daerah tersebut akumulasi kemaksiatan itu sudah tidak terbendungi. Sampai hari ini nomor 1 di Indonesia, antum lihat BPS, ya, nomor 1 angka apa nama penyakit sosial yang masyhur di dunia? Apa? Bukan penyakitnya itu kan AIDS, ya, AIDS, ya, itu paling tinggi di daerah Merauke. Pokok kalau nggak Merauke di Papua nih, kalau nggak Merauke Nabire. Kenapa dua daerah ini? Karena di situ terakumulasinya banyak maksiat, ya, apalagi di Timika. Saya dakwah 2000 di Timika itu, Pak, masuk ke daerah yang gitu, ya, masih hujan, itu sudah ada ATM kondom 500. Tuh. Saya nggak sebut lah, gitu. Maka wajarlah kalau Allah berikan teguran itu. Zaman saya lagi hujan itu belum tertata itu, teman-teman itu masih bikini semua itu, bikini. Setelah kita dari pesantren, lokalisasi itu bapak-bapak dengan pondok itu berhadapan. Makanya orang kota itu ada sebuah kata-kata, kalau kamu ingin ke surga, kanan, pesantren di kanan. Kalau kamu mau ke neraka, kiri. Makanya orang Freeport paham benar, maaf kalau ada karyawan Freeport, maaf, itu sudah apa jadi, gitu ya, karena saya lama tinggal sana. Itu kalau teman-teman di bawah atas itu sudah panas di atas, ya sudah cari pendinginnya ke kiri. Jadi ini fakta. Gitu juga. Begitu juga Nabire dan sebagainya. Dan angka, ya, penyakit kelamin itu paling banyak di sana, belum bisa dituntaskan. Itu penyakitnya yang menular. Sekarang lebih dahsyat lagi sifat yang menular. Ya, baik ya, cukup ya. Saya nggak bahas masalah global, fokus. Ya, itu tadi teorinya gitu. Ya, maka semua tadi itu terakumulasi disebabkan adalah
dosa. Baik, membahas tadi kita akhiri pembahasan kita, buka surah yang ke-42 ayat 30. Kita tutup tadi masalah ya itu supaya nanti lebih pas pembahasannya. Surah ayat 30. Wa ma asabakum, Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. ya. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Baik. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja, bencana apa saja yang menimpa kalian itu memang backgroundnya, latar belakangnya, kronologinya karena maksiat kita. Bukan karena semata-mata gerak ini enggak. Maka saya tidak mau cocok logi. Ya, cocok logi ke Cianjur. Cianjur ini maaf, Anda pernah melewati, pernah berdakwah Malang bagian selatan, Bojonegoro bagian selatan, Cianjur bagian selatan. Itu angka, ya, namanya kristenisasi dari tahun 98. Itu bukan kecil, Pak. 2008 aja terupdate angka LGBT itu bukan 1000. Itu cuma saya nggak mau cocok logi, itu fakta, Pak. Itu dakwah yang kita bina dengan kita kerjasama dengan Pemkot gitu ya, Surabaya waktu dulu, daerah Malang sebelah selatan, Bojonegoro bagian selatan. Untuk apa? Ya, memutus rantai namanya kristenisasi. Kita bikin rumah singgah, Pak, 3 lantai. Nanti anak-anak pemulung, anak-anak jalanan, gitu, masuk semua yang bertato-tato. Alhamdulillah sudah selesai. Saya senang kalau sungguhnya tuh. Nah, akhirnya ada investor menyiapkan itu rumah singgah 3 lantai. Itu setiap asar, Pak. Jam 5 minimal, maksimal jam 5 teman-teman anak jalanan ini dan para tadi itu mereka harus masuk ke dalam rumah singgah itu. Kita adakan pembinaan, baru kita tanya. Ternyata di situ kita dapatkan data. Itu tahun di Surabaya 2009 sampai 9. Ya, 98 sampai 2000. Baru anak berangkat ke Timika. Nah, itu ikhwan ta'ala. Perjalanan dakwah di lapangan tuh kayak gitu. Ya. Polarisasi, kristenisasi yang begitu masif dan lain sebagainya. Dalilnya banyak itu. Ya, saya akan sampaikan. Ya, kapan-kapan kita akan bongkar bagaimana pola rekrutmen orang-orang misionaris itu lewat ideologi, lewat budaya, lewat bahasa, lewat ilmu, sains, itu semua mereka sudah punya petanya. Ya. Baik, itu yang bisa Anda sampaikan. Berarti baru Islam, berarti syarat, ya, sah sholat itu harus Islam. Baik, karena sudah habis waktunya, ya kembali duduk saya. Ya, silakan. Ya, ada sesi tanya. Kan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ustaz, Ya. berkeyakinan sholat rawatib, Pak. Kalau kita bilang rawatib, Ya. itu ada 12 insya Allah ya, Pak. 12 rakaat. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, saya pernah dengar di antara
selain rawatib tadi, ada sholat mutlak. Itu kalau tidak salah bisa dilaksanakan sebelum sholat asar, sebelum sholat isya. Makanya saya kurang paham betul apakah itu ada mutlaknya. Nah, mutlak ini doa dan pelaksananya bagaimana? Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nawafil di dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilah itu jamaknya nawafil. Ya, apa makna daripada nafilah atau nawafil? Nilai tambahan. Saya ulangi lagi, bahwa apapun bentuk sholat sunnah itu sebagai penambal kita, ya, penambal, maka disebut nafilah sebagai tambahan. Yang mungkin barangkali dalam sholat wajib kita ada yang kurang, baik bacaannya, rukunya, sujud, itu bisa ditambah dengan sholat nawafil. Kemudian sholat tambahan ini ada sifatnya muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Itu namanya muqayyad. Nah, muqayyad ini oleh ulama fikih dibagi dua. Ada yang rawatib itu berurutan sesuai dengan waktu. Maka disebut rawatib. Rawatib itu berurutan dengan waktunya. Ada yang mengikuti waktu zuhur, waktu asar, maka ini disebut dengan rawatib. Ya, itu tertib dia. Itu. Yang enggak ikut tertib itu namanya mutlak. Nah, itu. Kemudian yang sifatnya muqayyad, terikat dengan waktu dan tempat tadi, ya, Nabi laksanakan. Ada dua sifatnya. Ada yang dikuatkan namanya muakkadah, gitu kan? Yang muakkadah ini ada dua hadisnya. Pertama hadis Aisyah radhiyallahu an itu 10 rakaat, hadis Ummu Habibah itu 12 rakaat. Ya, man shalla raka'atain biduni fardh. Barang siapa yang sholat 2 rakaat tanpa sholat fardu, artinya tidak dihitung sholat fardunya, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan nanti di surga, yaitu istana atau rumah. Itu yang man hafadha isna asyar. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah, barang siapa yang menjaga 12 rakaat, maka dia mendapat apa? Di rumah di surga. Itu namanya rawatib muakkadah. Ya, muakkadah. Akkadah yu'akkidu takkid, itu artinya dikuatkan. Kemudian ada rawatib ghairu muakkadah, tidak dikuatkan. Kadang-kadang Nabi laksanakan, kadang-kadang Nabi tidak. Apa itu? Qabla al-asri dan qabla al-maghrib. Makanya Nabi ketika melihat sahabat, ya, shollu, ya, sholatlah kalian. Masya Allah, siapa aja yang mau. Kalau qabla al-maghrib itu siapa saja yang mau. Kalau memang durasi waktu untuk sholat fardunya agak panjang, kita habis azan datang, maka dapat laksanakan sholat tahiyatul masjid bisa dapat, qabla al-maghrib juga dapat. Itu namanya ghairu muakkadah. Nah, yang tidak terikat dengan waktu tadi dan tempat tadi namanya mutlak. Mutlak itu artinya bebas waktunya, mau dilaksanakan kapanpun boleh, enggak terikat dengan waktu. Baik waktu itu dilarang maupun tidak dilarang, boleh sholat di situ. Apa saja, misalnya sholat mutlak wudu. Wudu itu enggak ada waktunya, kapan saja. Mau di masjid, mau di rumah, mau di kantor. Setelah wudu silahkan sholat mutlak wudu namanya. Baik waktunya dilarang maupun tidak dilarang, boleh dilakukan. Itu namanya sholat mutlak. Sama dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid masuk dalam sifat mutlak.
setiap kita masuk masjid, maka yang pertama dilakukan itu tahiyatul masjid. Nah, adapun khilaf para ulama, tahiyatul masjid itu kedudukannya kayak apa? Ya, Imam Malik rahimahullah taala berpendapat bahwa tahiyatul masjid itu adalah wajib. Jadi kalau melihat perbedaan, gitu. Mana dalilnya? Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah Jumat, ketika lagi khutbah, Nabi datanglah laki-laki sholat, datang laki-laki. Kemudian apa? Langsung duduk. Maka Nabi menghentikan khutbahnya. Apa kata Nabi? Wahai pemuda, wahai bulan, kan tadi sudah sholat belum? Belum Nabi, berdiri. Nabi selesaikan sholatnya. Ya, tunggu sampai selesai. Gitu. Setelah selesai baru Nabi lanjutkan. Maka melihat hadis ini, Imam Malik mengatakan sholat tahiyatul masjid itu adalah wajib menurut pandangan mazhab Maliki. Nah, kemudian dalam hadis Abu Humaid, ya radhiyallahu an, ya datang orang juga masuk masjid dan dia tergopoh-gopoh, ya tergesa-gesa, dia tidak sholat. Dibeda lagi kasusnya. Kalau tadi kasusnya sholat Jumat, ini sekarang masuk kemudian ya tidak sholat tahiyatul masjid. Nabi juga deketin, tanya, kamu sudah sholat enggak? Belum. Sholat tahiyatul masjid. Maka dari dua kronologi tadi, asbabul wurud tadi, ya, maka Imam Malik mengatakan, ya, tahiyatul masjid itu wajib. Baik, itu pendapat mazhab Maliki. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa tahiyatul masjid itu sunnah, ya, bukan wajib. Kecuali ini juga sesuai dengan perkataan Imam Nawawi, kecuali sholat Jumat. Maksudnya apa? Berilah kesempatan bagi ya makmum atau jamaah yang ingin tahiyatul masjid, tapi fenomena yang kedua lagi. Ada orang yang tahiyatul masjid, tapi dia lama-lama. Nabi berdiri lagi. Berarti apa? Khutbah. Kemudian Nabi katakan, tadi kamu sholat apa? Tahiyatul masjid. Kosong. Tolong dipersingkat, dipercepat. Nah, yang satu belum disuruh oleh Nabi. Yang satu sholat tahiyatul masjid tapi diperlambat. Nabi langsung tegur. Kalau sholat tahiyatul masjid dipersingkat khusus Jumat. Untuk apa? Mendapati daripada keutamaan Jumat. Nah itu ikhwah rahimani wa ta'ala. Kemudian ya misalnya ada jenazah datang, ya jenazah datang, boleh enggak disolatkan setelah subuh? Boleh enggak disolatkan setelah asar? Maka itu namanya lil hajah, karena ada kebutuhan. Maka boleh sholat jenazah walaupun waktunya terlarang. Yang dilarang itu sholat rawatibnya. Tapi kalau sholat-sholat yang sifatnya mutlak itu tidak ada larangan. Pak, jangan panjang-panjang jawabnya Pak. Begitu. Ya. Masih ada yang mau nanya. Oh iya. Bagus juga. Tidak dapat yang lain tadi. Ya, silakan. Ya silakan. Nanti keburu habis juga ini hafalan saya. Jawabnya terlalu panjang. Ada yang lain, silakan. Ustaz mau nanya masalah sholat tahiyatul masjid. Kenapa kalau kita masuk Masjidil Haram di saat mau tawaf itu tidak dilakukan? Atau cukup diwakili dengan tawaf itu? Ya nanti di Masjidil Haram nggak ada tahiyatul masjid. Karena apa? Ya, lihat posisinya dulu.
Lihat posisinya. Kalau dia orang yang berihram atau bagaimana, ya nanti dia akan disunahkan, ya, yaitu sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak setelah tawaf. Nah itu setelah tawafnya baru sholat sunnah itu. Nah itu, dan itu terjadi sholat tahiyatul masjid itu di luar, apakah di luar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saja, ya, itu ikhwan ta'ala. Maka itu berlaku untuk semuanya. Tapi dalam kondisi tertentu, ya, misalnya seperti orang yang pakai pakaian ihramnya, ya, maka yang diutamakan yang wajib kan, yang wajib. Apa yang wajib? Selesaikan dulu rukun-rukunnya itu. Nah setelah itu baru nanti ada sholat mutlak yang dilakukan, yang disebut dengan sholat tawaf, sholat sunnah mutlak tawaf. Bukan berarti dia tidak melakukan tahiyatul masjid. Baik, Allah a'lam. Hanya lagi satu lagi Ustaz. Ya. Berhubungan dengan niat sholat itu. Gini. Sholat itu kalau sebagian orang karena mungkin biasa melafazkan gitu, Iya. sehingga kalau takut keliru sehingga kayaknya diulangi lagi gitu Ustaz. Iya. Udah Allahu Akbar, aja ulang lagi gitu. Itu memang lafaz itu dilafazkan dulu kan apa memang tidak, atau bedanya niat tanpa lafaz dengan begitu aja gitu ya kan, niat tahiyatul masjid ya Allah Akbar, kalau langsung datang. Saya melihat itu Ustaz, bagaimana seharusnya. Baik, ikhwan ta'ala tentang niat. Baik, niat itu sepakat para ulama posisinya dalam hati. Jadi harus dicatat dulu, ya, bahwa niat itu posisinya dalam hati. Qasdus syai' fi qalbi, itu makna niat tuh. Qasdus syai' sengaja, menyengaja sesuatu yang terjadi dalam hati. Nah kalau dari rumah kita sudah niat tadi sholat subuh, kan cukup, gitu. Adapun tadi, ya, adapun tambahan apa dengan lafaz tadi itu untuk menguatkannya. Nah bagi yang sudah kuat hatinya, cukup dalam hati, tidak perlu lagi dilafazkan. Cuma sudah menjadi tradisi budaya, kalau nggak dilafazkan kayaknya belum puas. Itu jadi masalahnya. Nah sekarang penyakit inilah yang kita obati. Maka sebagian orang yang baru belajar sholat, terus pengantarnya tadi lafaz tadi, usolli fardul maghribi dan lain sebagainya, itu karena itu yang didapatkan. Maka ketika tidak berlafaz dia ragu. Padahal itu bukan yang pokok. Yang pokok itu bagaimana memunculkan hati. Jangan sampai antum ini fokus pada usolli, hati enggak. Hati-hati. Nah kalau Anda mau bahas detail, di situ ada namanya qasdu, ada nama ta'rad, ada namanya ta'yin. Rukun dalam pelapasan usolli itu minimal 3 ada. Minimal 3. Ta'rad itu apa artinya? Mendatangkan waktu. Makanya kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i dalam kitab-kitab, bisa nggak mukarronah Allah. Nah, makanya banyak orang kenapa lama ingin membarengkan isi hati dengan lisan. Kerjanya berat. Contoh, usolli, nah hatinya. Tapi kebanyakan orang hanya kepada perbuatan. Bisa, hati-hati ini. Hati-hati. Yang utama itu di hati, bukan di lisan. Jangan kerja lisan yang kita kerjakan fokus, tapi hati lupa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ya, ketika rafa'a kaffai yadai ma'a. Nah, ketika mengangkat kedua telapak tangan, ini harus dibarengi dengan hati. Antara ucapan usolli fardus subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala itu harus berbarengi dengan isi hati, dengan perkataan hati. Mudah-mudahan ini terjadi. Makanya sebagian orang maka berat, agak lama kadang. Karena ini PR-nya nih.
nyambung dua ini. Itu maksudnya di situ. Kenapa? Dia akan mendatangkan rukunnya namanya ta'arud di waktu. Ta'yin itu kapan? Berapa jumlahnya? Qasad, al-qasdu itu rukun daripada usolli tadi itu menyengaja. Ta'arud mendatangkan, ta'yin menentukan waktunya. Minimal 3 itu. Makanya kalau ada sebagian teman ya jamaah kita, kalau ketika dia bertakbiratul ihram lama karena ingin menyatukan antara usollinya dengan hati. Itu kadang-kadang ragu lagi. Ulang lagi itu. Padahal tugas pertama itu di sini. Adapun kalau lisan sudah bisa mengatakan usolli fardhu subhi, kalau sudah mampu menerjemahkan, tinggalkan usolli itu cukup di hati. Antum pilih yang mana? Pilih mana? Ya, gitu ya. Kalau antum bisa yang 2, itu lebih, ya, itu. Tapi kalau belum bisa, ya antum ragu terus nanti. Antum ragu. Allahu a'lam. Baik. Penutup. Tadi masalah tujuh langit tadi Bang. Oh ya. Ya, silakan. Lalu diciptakannya langit dalam 2 masa. Lalu diciptakan 7 langit dalam 2 masa. Surat ke-41 Fusilat ayat ke-12. Ya. Sebelumnya dikatakan Tuhan menciptakan bumi dalam 2 masa. Surat ke-41 Fusilat ayat ke-9. Betul. Sedangkan sebelumnya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini ada surat ke-7, surat ke-10, surat ke-11. Yang jadi masalah Pak, kenapa? Mana 2 masa lagi gitu? Atau apa arti masa di sini? Ini ada kajian tafsir ini, ya. Ya nggak bisa saya jawab karena itu harus dibuka tafsirnya. Ya panjang itu Pak. Nah, itu kalau mau ikut itu kajian tafsir ke saya. Ya gitu. Karena kalau sudah bahas satu ayat itu maka koneksinya ayat yang lain. Gitu panjang gitu. Ya, gitu. Maka nggak bisa langsung memahami 2 masa itu kayak ini. 6 masa itu kayak gini. Wah, gitu. Harus duduk belajar tafsir. Saya nggak bisa merangkum kemudian mengambil kesimpulan nanti salah paham. Nah, salah paham nanti bahaya ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.